Kasus proyek Jalan Raya Anyer Panarukan, Dandel sebenarnya telah menganggarkan dana khusus untuk upah pekerja dan konsumsi. Namun, dana tersebut diduga dikorupsi di tingkat bupati, sehingga upah gagal sampai ke tangan pekerja paksa Krodi. Video tersebut menggambarkan mental pejabat Republik Indonesia sebelum kemerdekaan dan saat ini bisa jadi lebih parah karena dilakukan di era yang katanya sebagian rakyat kemerdekaan. Sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak lahir dari kalangan pejabat, kalangan ningrat keraton atau kalangan konglomerat, tapi dari tekad rakyat yang muak dijajah kaum oportunis bangsanya sendiri. Mereka seringkali bersembunyi di balik retorika nasionalisme, namun tindakannya merugikan stabilitas dan kemajuan negara mereka sendiri. Pemuja keuntungan instan. Menggunakan segala cara, termasuk korupsi dan kolusi, untuk mengambil alih aset atau kekayaan negara demi memperkaya diri sendiri. Duri dalam daging. Sering berpura-pura membela rakyat atau negara, namun bekerja sama dengan pihak asing atau entitas luar yang ingin mengeksploitasi bangsa mereka sendiri demi komisi atau kekuasaan. Bunglon politik. Mengubah haluan ideologi atau kesetiaan dengan sangat cepat, tergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan dan memberikan keuntungan. Perilaku oportunistik semacam ini bisa dianggap sebagai ancaman nyata karena mengorbankan masa depan jutaan rakyat demi ambisi pribadi. Baru-baru ini, pemerintah melalui Dirjen Pajak pastikan pengguna media sosial dikenakan pajak penghasilan kalau belum monetasi akan dihitung utang. Wah belain meneh, kata orang Kediri. Kilas balik, beberapa waktu lalu, isu kenaikan pajak menjadi sorotan di Indonesia. Misalnya, rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB, di sejumlah daerah yang kemudian memicu gelombang protes masyarakat. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, aliansi warga menolak kebijakan bupati yang hendak menaikkan tarif PBB P2 hingga 250%. Penolakan itu bahkan berujung pada demonstrasi besar dengan tuntutan agar sang kepala daerah mundur dari jabatannya. Hal serupa terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan, di mana masyarakat menolak kebijakan pemerintah kabupaten terkait kenaikan PBB. Meskipun pemerintah daerah mengklaim 60% wajib pajak menerima tarif baru, aksi demonstrasi di jalan menunjukkan adanya keresahan dan beban tambahan bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pajak memang menjadi urat nadi keuangan nasional maupun daerah, tetapi kebijakan kenaikan pajak, jika tidak dikelola dengan bijaksana, justru bisa menimbulkan resistensi sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi. Pajak dalam pandangan Islam, antara kemaslahatan dan keadilan. Dalam wacana fiskal modern, salah satu teori yang paling sering dikutip ketika membahas dampak tarif pajak tinggi adalah kurva Laffer. Teori ini diperkenalkan oleh ekonom Amerika Serikat, Arthur B. Laffer, pada 1970-an. Menurut Laffer, perubahan tarif pajak menimbulkan dua efek utama. Efek aritmetika. Jika tarif pajak naik, penerimaan per unit basis pajak juga naik. Jika tarif diturunkan, penerimaan per unit turun. Efek ekonomi. Tarif pajak rendah memberi insentif bagi masyarakat untuk bekerja, berproduksi, dan berinvestasi lebih banyak sehingga memperluas basis pajak. Sebaliknya, tarif pajak tinggi justru mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang dikenai pajak. Kurva ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu, menaikkan tarif pajak justru akan mengurangi penerimaan negara, karena basis pajak menyusut akibat aktivitas ekonomi yang melemah atau berpindah ke sektor informal. Itulah yang disebut prohibitive range dalam kurva Laffer. Arthur B. Laffer, The Laffer Curve, Past, Present, and Future, Washington DC Heritage Foundation Backgrounder nomor 1765, 2004, HLM. 1.3. Menariknya, jauh sebelum Laffer, gagasan serupa pernah disampaikan oleh sejarawan dan filsuf Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ketahuilah bahwa suatu negara pada awal berdirinya biasanya masih sederhana, sebagaimana telah kami sebutkan. Karena itu, kebutuhannya sedikit, sebab belum mengenal kemewahan dan kebiasaan hidup mewah. Pengeluaran negara pun kecil, sehingga pajak yang dipungut ketika itu mencukupi bahkan melebihi kebutuhan, bahkan masih banyak tersisa. Namun, tidak lama kemudian negara mulai mengikuti pola kehidupan kota yang penuh kemewahan dan kebiasaan boros, meniru model negara-negara sebelumnya. Akibatnya, pajak rakyat semakin besar, dan khususnya beban pengeluaran sultan meningkat pesat, baik untuk kebutuhan pribadinya maupun pemberian hadiah. Pada titik ini, pajak yang terkumpul sudah tidak lagi mencukupi. Mukaddimah Ibn Khaldun, Lebanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2020, HLM. 219. Pernyataan Ibnu Khaldun ini menunjukkan pemikiran yang sejalan dengan kurva Laffer, bahwa pajak yang terlalu tinggi justru melemahkan perekonomian dan pada gilirannya mengurangi penerimaan negara. Kenaikan pajak, terutama pajak konsumsi, kerap langsung dirasakan di tingkat rumah tangga. Pelaku usaha,
khususnya pedagang kecil dan menengah, juga terkena imbasnya. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menaikkan harga barang atau menanggung sendiri tambahan beban pajak. Kondisi ini sering menekan margin keuntungan dan daya saing sehingga memicu pro kontra di kalangan dunia usaha. Masyarakat memandang beban belanja harian semakin berat, sementara pendapatan atau gaji tidak ikut naik. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Ketika beban pajak meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan, konsumsi masyarakat cenderung menurun. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi real. Peringatan semacam ini sudah jauh hari disampaikan Ibnu Khaldun, yang melihat bahwa pajak yang terlalu berat justru melemahkan kegiatan ekonomi dan akhirnya merugikan negara itu sendiri. Jurnalis, Panji Ahmad Chaplin.